Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Indonesia U17 butuh pemain naturalisasi di Piala Dunia nanti. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. 17 itu yang kalah lawan Korea Utara gitu ya. Walaupun diusulkan bahwa ini Korea Utara udah tua, tapi Uzbek katanya Korea Utara udah tua-tua nih, tapi dibantai juga sama dia 3-0 gitu ya. Wah, Uzbek emang luar biasa sih, Bang. Saya udah ikutin mereka dari 10 tahun lalu lah. Oke. Ya, jadi memang ini komitmen pemerintah sama federasi itu luar biasa. Luar biasa. Sih, Bang, ya. Mereka membangun tim ini benar-benar dari nol ya. Maksudnya terutama di Youth Akademinya mereka seriusi betul itu, Bang. Bahkan ketika timnas Uzbek U17 ini bertanding di Piala Asia kemarin, secara paralel itu mereka U14 dan U15, timnas U14 dan U15 mereka itu bertanding internasional juga, Bang, dengan negara-negara serumpun lawan Armenia, Georgia. Artinya usia segitu mereka punya timnas loh, Bang. Gila, kita kan usia pertama timnas 16. Mereka 14. Terus mereka diikutkan di kompetisi, Bang. Dan di Asia pula lawannya ya. Gila. Jadi kita mungkin heran-heran, 17 Uzbekistan mainnya kayak Matang gini ya. gitu ya. Mereka dari timnas 16, sebelumnya dari 15 itu udah seleksi tuh, Bang. Seleksi berjalan tuh. Maka produknya baru kita lihat U17. Lawan Arab Saudi di FUR 2 pemain dia masih menang 2-0. Gila, ini setengah alien nih Uzbek nih. Ya sama kemarin kita lihat 23-nya kan sama juga nih. Iya. 23-nya, 20-nya mereka juarakan 2023 kan. Iya. Yang kita adu badan gitu. Gila emang Uzbek. Kayaknya kita mesti ngacu ke situ deh, Bang. gitu ya. Ngacu ke situ deh. Kalau Korea, Jepang oke lah. Mereka udah established. Udah established lah. Tapi semua ini ada Uzbek kompetisi ini Uzbek ya. bikin wah luar biasa kan Uzbek. Atau kita kayaknya perlu ke Uzbek. Menarik juga ke Uzbek. Pengen tahu. Iya, banyak daripada kita ke Eropa kosong, mungkin perlu ke Uzbek lihat. Iya. Ini Bisa apa ya? Ya kayak studi banding lah. studi Bang. banding ke Uzbek. Asal bener, Bang, studi bandingnya banyak. Nggak mau dilanjutin dah. Jangan lanjutin. Tapi iya Uzbek hebat banget ya. Iya. Dan tuh usia mudanya gitu. Usia mudanya betul. Dan kan U23 mereka kan udah berapa orang pemainnya masuk ke klub-klub Eropa kan? Betul. Dia tuh sudah sebenarnya tadi saya bilang over, Bang. Uzbek ini kita percaya nggak percaya, suka nggak suka, memang dia ada gift dari alam ya. Alamnya. Dari Tuhan lah. Dia kan dari DNA-nya udah setengah Mongol, setengah Eropa. Bang. Mukanya kayak muka Cina gitu. Iya. Tapi posturnya, strength-nya Eropa banget. Tulangnya lah. Tulangnya. Makanya usia 17 mereka kayaknya lebih matang ya mainnya. Terus mentalitas mereka. Kalau itu kita nggak bisa ngelawan deh, Bang. Kalau soal DNA kita nggak bisa ngelawan. Itu udah turunan masalahnya. Iya. Lawannya cuma naturalisasi. setengah Indonesia, setengah bule gitu. Makanya saya bilang ini kalau Piala Dunia nanti kayaknya kita perlu deh tambah pemain beberapa dari naturalisasi deh. Yang untuk 17 ya? Untuk 17. Supaya agak bisa berbicara ya? Iya. Kalau nggak abang takut? Wah, berat juga, Bang. Kita lihat lawan-lawannya kayak Korut Uzbek kan itu bakal main juga, Bang, nanti di Piala Dunia. Seperti itu, Bang. Gimana saya lihat lawan-lawannya ini ya udah pasti Eropa udah pasti main lah ya. Udah pasti main. Dari Asia udah pasti ya sudah tahu lah. Amerika, Kanada, Costa Rica, Panama, Venezuela, Paraguay, Kolombia, Argentina, Brasil. Iya. Dari Eropa, Jerman, Italia. Kan belajar dari kita kemarin waktu kita Piala Dunia yang lalu, Bang. Nah, itu dia, Bang. Mungkin kita memang bisa mengimbangi Ekuador kemarin ya. Nah, itu sebetulnya kan kita bukan dari persiapan yang panjang seperti ini, Bang. Iya, enggak. Kita masih bisa bersaing. Karena di usia 17 itu memang nggak terlalu jauh gapnya, Bang. Gapnya tuh lebih ke strength aja sebenarnya sih. Tapi kalau dari cara main kita skill nggak kalah kita, Bang. Makanya kalau tadi saya katakan kalau kita mau bersaing tinggi nih di Piala Dunia karena level di Piala Dunia nih, kita perlu insentif dari pemain-pemain diaspora yang
memang mereka asalnya dari luar bang, Iya. yang berkompetisi di Iya. luar kayak Matthew Iya. Baker. Tapi jangan banyak-banyak bang. Iya, iya. Tetap ya 3-4 lah, karena gimana pun kita harus berikan ruang sama pemain-pemain lokal Iyalah, kita. yang sekarang ini ada itu kan. Yang ada itu supaya mereka juga develop, supaya Iya, kita iya. bisa lihat kan mereka masa depan timnas senior kita juga bang. Iya. Nah itu saya bilang kalau kita mau bicara bang, saya nggak Ya. tahu nih PSSI targetnya di Piala Dunia apa nih, berpartisipasi aja atau mau bersaing juga. Kalau bersaing, saya kira Kan kita kemarin waktu tahun lalu itu kan ini ya, waktu kita di tuan rumah kita peringkat 3 waktu peringkat itu. Bang. 3, walaupun 2 kali kita seri dan 1 Iya. kali kalah gitu ya. Kita salah kalah selisih gol doang bang, Iya. nilainya sama. Iya, jadi yang lalu kan cukup bagus juga Cukup kita bagus, hasilnya, betul. cukup bagus dengan persiapan yang karena gagal dari tuan rumah, Tuan Piala rumah, Dunia. iya itu Iya mepet kan? banget Mepet bang. banget. Ini nggak ada persiapan sama sekali. Betul, betul. Jadi tapi bisa ngimbangi Eropa, Iya. Amerika Latin. Amerika satunya. Latin, betul. Iya. Kita kalahnya sama Maroko waktu itu. Maroko doang, Betul, iya. betul. Yang lainnya kita seri. Apalagi ini nih persiapannya udah setahun lebih bang. Iya. Saya hitung ini persiapan yang sangat mewah sepanjang sejarah timnas U17. Nah ini yang kadang-kadang netizen lupa ini. Kalau ternyata ini adalah, nah ini kan Bang Yuke ini kan tahu banget semua proses ya. Iya, iya, iya. Ini paling mewah kan? Paling mewah. Mereka itu saya hitung sebelum pertandingan pertama lawan Korea Selatan itu mereka sudah menjalani 19 pertandingan internasional Oke. sepanjang persiapan selama setahun. Ini kan mewah banget. Mewah. Dan ini thanks to PSSI sih terus terang aja, Iya. bukan karena ada Bang Arya di sini ya. Iyalah, iya. Tapi federasi-federasi sebelumnya nggak memberikan Iya. porsi yang demikian mewah untuk timnas usia muda bang. Kebanyakan seniornya aja. Senior. Ini tim dari timnas mudanya udah di treat seperti ini. Wah saya bilang bagus banget. Bedanya cuma ini Bang. Kalau yang muda itu nggak boleh mereka naik pesawat yang mewah-mewah. Oh, nggak boleh naik pesawat Naik premium. hotel nggak boleh premium. Betul, betul. Itu kita bikin aturan Bang. Setuju, Tapi setuju. kesempatan untuk pertandingan itu kita kasih. iya, iya. Jadi kalau untuk pertandingan kita kasih ruang besar. Iya, iya. Tapi kalau untuk penginapan, sorry itu saya lah nggak ada yang namanya mewah-mewah, Iya. nggak ada. Karena mereka belum jadi siapa-siapa. Belum jadi siapa-siapa. Jangan jadi ntar malah Jadi keenakan mereka. Wah. bintang, wah bahaya gitu. Bahaya. Gitu ya. Jadi ini ya memang ini. Nah, itu untuk Piala Dunia di Qatar nanti. Persiapannya ke sana. Untuk ini Bang, kita nyangkut-nyangkut dikit nih Iya. ke timnas kita. Kan bakal lawan lawan Cina sama lawan Australia, Jepang. Jepang ya. Nah. Cina lawan Jepang, yes. Cina lawan Jepang terakhir tuh bang ya. Iya. Dua ya. Abang lihatnya bagaimana nih? Wah ini do or die ya bang ya. Artinya posisi kita sekarang mungkin kalau untuk rebut Posisi nomor 2 berat. 2 peringkat teratas untuk supaya tiket langsung agak berat. Berat. Tapi kalau untuk 3-4 harusnya kita bisa dapat sih bang. Dapet. Kalau kita bisa ngalahin Cina bang, Ya, udah itu aman. wah itu udah relatif kita bisa berhitung lah. Iya. Tinggal nanti lawan Jepang seperti apa kan gitu. Betul. Kita harapkan pesaing-pesaing kita ya seperti Arab Saudi ya, kemudian Bahrain terpleset di saat yang bersamaan supaya kita poinnya bisa masuk ke peringkat 3-4. Iya. Nah, tantangan berikutnya kan tuh Bang, nanti bagaimana nih? Karena kayaknya kita akan ketemu lawan-lawan Arab lagi nih Bang. Iya. Lawan-lawan Jazirah Arab nih. Ini hati-hati juga nih Bang nih. Kalau di peringkat 3-4 nih, kan akan dikumpulin nih Bang mereka nih. Iya. Itu ngeri-ngeri sedap juga itu Bang. Sedap tuh. juga itu. Tapi saya dengar main di tempat netral kan Bang? Iya, netral. Ya, mudah-mudahan aja sih. Kalau netral atau gantung wasitnya? Kembali lagi ke situ lagi Bang. Saya nggak tahu ya, memang agak traumatik Bang. Iya. Kalau wasit-wasit dari sana tuh traumatik Iya. Bang. Iya. Dari zaman dulu juga gitu tuh, kalau tiap kali yang mimpin, Lah kemarin aja Uzbek lawan Arab Saudi. aduh, saya bilang ini benar-benar dikerjain, saya bilang nih. Tapi dia karena power dia kuat, menang juga. Memang yang kartu merah pertama itu sebenarnya nggak kartu merah Bang, harusnya kuning Bang, karena Iya, dia nggak sengaja namanya dia bergumul jatuh, tapi ya itulah, saya lihat wasitnya, oh ya udah, mau gimana lagi kita. Cuman kita dapat pelajaran dan juga ada artinya pemain-pemain kita tuh bisa belajar ya, loh tuh mereka aja tuh quote on quote Iya. dikerjain, mereka tapi Iya. punya mentalitas yang bagus, mereka bisa fight back, Iya. mereka permalukan Bang 2-0 itu semua seisi stadion. Mau bilang apa? Bilang apa coba? Lawan 9 orang. Udah nggak ada cerita lagi tuh mah udah. Iya, iya. Udah valid Bang. Ini kan kita lihat juga Bang bahwa pelatih-pelatih kita kan ini tim kepelatihan. Iya, iya. Kan saya sejak awal udah bilang bahwa memang federasi kali ini agak beda. Dia bukan cari head coach satu, tapi dia cari tim kepelatihan. Dan Yes. sekarang kan semua tim pelatih ini lagi muter-muter nih. Oh iya iya. Semua iya. pemain Ya, saya lihat dipantau, juga tuh. ya kan. Alex Pastor misalnya kemarin dia ke Palermo Iya, iya, melihat
siapa Mulyadi ya? Mulyadi main kan kita tahu bahwa ini kan Martin Paes kan agak berat main di Cina lawan Cina kan karena dia kena Akumulasi. Yes. gitu ya. Kemarin dia juga ke mana? Ke Oxford. Dia lihat Ole sama Marcelino dan sebagainya dan lain-lainnya Iya. gitu kan. Jadi ini tim kepelatihan muter-muter semua nih. Dan sekarang juga persiapan tuh ya kayak Vandenborg dia persiapan tuh U23. Betul. Ada kualifikasi Piala Asia U23 ya. Dia muter-muter juga. Nah, Abang melihatnya bagaimana nih? Bagus sih Bang, positif ya. Artinya pelatih ini walaupun di masa jeda turnamen mereka tetap bekerja untuk melihat, memantau, kemudian berkomunikasi ya dengan pemain-pemain mereka supaya semakin timbul engagement di antara mereka. Betul. Karena kan kemarin waktu bersamanya kan sedikit ya Bang. Waduh. Jadi ini kesempatan untuk lebih banyak ya berinteraksi dengan para pemain-pemain mereka di Eropa karena laga lawan Cina tuh penting banget kan, nggak boleh miss lagi gitu ya. Kita udah kasih lihat hasil pertandingan yang sangat enak untuk ditonton waktu lawan Bahrain. Semoga ini mereka nanti lawan Cina juga jauh lebih baik lagi. Ada waktu yang sangat kemarin, cukup. Saya waktu lawan Australia itu, saya ditanya ini gimana? Saya takut bukan apa-apa, karena kumpul cuma 2 hari. Betul. Jadi kita tanya bakal menang Bang? Saya ragu gitu, dapat seri juga ini. Tapi setelah saya lihat permainannya terlepas dari kalah 5-1 Iya. Namanya di bola kan kadang-kadang jebolnya banyak juga. Tapi kalau ya permainannya yang sangat dominan lawan Australia itu kemarin optimis saya kemarin. Saya baru ini 3-0, 4-0 bisa nih lawan Bahrain. Walaupun ujungnya 1-0 ya. Tapi kan ada 2 yang bersih Bang. 2 peluang itu Marcelino tinggal tap in aja ya, main muda. Main bola. Biasa. Main bola kita nggak tahu kan ya, ada aja kan gitu. Kaki mungkin leweng dikit. Ya kita nggak tahu, tapi peluang-peluang kan ada sana. Iya. Ya itu, jadi sebenarnya ada punya waktu, ada waktu panjang nih untuk bisa memperkuat mereka. Iya. Jadi lebih Semoga lebih solid lagi ya Bang. Iya. Dan nggak ada lagi pemain naturalisasi baru kan Bang? dengan target yang kita targetin dengan materi yang ada sih saya rasa Cukup ya. Iyalah Bang. Kecuali nanti di Piala Dunia itu lah lagi. Beda lagi tuh. Tapi Karena kalau untuk kualifikasi aja harusnya sudah. Karena yang ada pun sekarang masih sebagian cadangan juga kan Bang. Cadangan. Jadi lebih baik daripada banyak nambah-nambah lagi, fokusin dengan yang ada sekarang Bang. Betul. Dimatangin. Iya. Gimana caranya supaya lolos dan gimana pattern permainan itu semakin ajak Bang. Itu yang paling penting. Iya. Kita kan kemarin waktu lawan Australia kan agak limbung ya. Iya. Karena Patrick Kluivert mungkin masa persiapannya sangat mepet sama pemain. Iya, cuma 2 hari Bang. Jadi latihan. dan saya lihat juga dari mainnya juga kayaknya nggak perform banget gitu. Tapi toh ada waktu beberapa hari kemudian kita bisa lawan Bahrain seperti itu kan artinya ada evaluasi Bang. Betul. Dan mainnya enak banget Bang. Nontonnya. Nggak terburu-buru, nggak gerasa-gerusu, nggak terlalu frontal nyerang, ya nggak. Terus kita punya figur-figur yang datang belakangan itu benar-benar memang sesuai dengan kebutuhan tim Bang. Kayak Joey Polipesi, wah itu gila, main enak banget. Nah itu Joey Polipesi, kemarin tuh kan orang bilang, wah udah tua. Saya bilang, nggak tahu nih mereka siapa. Ternyata oke banget. Penempatan posisinya juga, wah. Betul. Dan dia benar-benar jadi konduktor Bang. Karena memang dia kan kapten juga di tim dia. Oke, pantes. Leadershipnya ada ya. Kapten. Jadi leadershipnya ada orangnya tenang banget. Betul. Dan dewasa kan. Betul. Karena kita butuh orang-orang senior memang di posisi-posisi seperti itu gitu.